Rekan sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini, saya kembali akan membahas satu artikel yang merupakan salah satu rangkaian dari vitamin B, yaitu vitamin B6. Vitamin B6, dikenal sebagai pyridoxine, adalah nutrisi yang diperlukan tubuh. Namun tubuh tidak dapat memproduksi vitamin ini sendiri. Sebagai nutrisi esensial, yang juga adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air, yang tidak akan disimpan oleh tubuh, sehingga akan dibuang jika berlebih. Bentuk aktif yang dominan dari vitamin B6, atau pyridoxine adalah pyridoxal phosphate yang dikenal sebagai PLP. PLP mampu mengikat substrat secara kovalen, dan kemudian bertindak sebagai katalis elektrofilik, hingga menstabilkan berbagai jenis perantara reaksi karbonionik. Seperti vitamin B lainnya, dalam bentuk aktif, vitamin ini terlibat dalam tahapan siklus Krebs yang terjadi di dalam matriks mitokondria pada sel manusia. Siklus Krebs dinamai untuk menghormati ilmuwan bernama Adolf Krebs, yang telah mengungkap siklus asam sitrat pada proses metabolisme untuk menghasilkan energi pada makhluk hidup di tahun 1932. Sir Hans Adolf Krebs yang lahir pada 25 Agustus tahun 1900 dan meninggal pada 22 November tahun 1981, adalah dokter dan biokimiawan berkewarganegaraan Jerman dan Inggris. Dia adalah penerima penghargaan Nobel bidang fisiologi dan kedokteran, untuk karyanya dalam menjelaskan proses metabolisme. Vitamin B6, bahkan terlibat dalam pembentukan asam amino yang bertindak sebagai neurotransmitter yang berperan dalam penyampaian sinyal antar sel saraf. Vitamin B6, dalam bentuk aktif pyridoxal phosphate, atau PLP berperan dalam daur ulang alpha-ketoglutarate menjadi asam pyruvate setelah terbentuk pada tahap ketiga dari siklus Krebs, di mana alpha-ketoglutarate bertemu dengan alenin. Alenin sendiri diperoleh dari degradasi protein. Otot menjadi tempat utama degradasi protein dan pelepasan asam amino ke dalam darah dalam bentuk alenin dan glutamine. Hal ini biasanya terjadi setelah semalaman, tubuh tidak mengkonsumsi makanan. Tubuh secara keseluruhan berada dalam keseimbangan nitrogen negatif. Pertemuan alpha-ketoglutarate dengan alenin menghasilkan asam pyruvate dan glutamate. Glutamate hasil pertemuan itu kemudian membentuk gamma-aminobutyric acid, atau dikenal sebagai GABA, yang juga dibantu oleh pyridoxal phosphate sebagai bentuk aktif dari vitamin B6. Untuk diketahui, gamma-aminobutyric acid atau GABA adalah neurotransmitter, pembawa pesan kimia pada otak manusia. GABA dikenal sebagai penghasil efek menenangkan, serta diperkirakan memainkan peran utama dalam mengendalikan hiperaktivitas sel saraf yang terkait dengan kecemasan, stres, dan ketakutan. Ilmuwan juga menyebut GABA sebagai neurotransmitter asam amino non-protein. Bagaimana jika kita kekurangan vitamin B6? Meski jarang terjadi, kekurangan vitamin ini dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Seperti bagi orang dewasa, depresi, kelelahan, insomnia, anemia, dan obstipasi. Sedangkan bagi anak-anak, berdampak negatif pada sistem saraf pusat. Lalu, berapa kebutuhan vitamin B6 harian bagi kita? Berikut ini adalah jumlah kebutuhan harian yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28, Tahun 2019, tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Bayi atau anak-anak. Usia 0-5 bulan, 0,1 mg. Usia 6-11 bulan, 0,3 mg. Usia 1-3 tahun, 0,5 mg. Usia 4-6 tahun, 0,6 mg. Usia 7-9 tahun, 1 mg. Pria. Usia 10-49 tahun, 1,3 mg. Dan usia 50 tahun ke atas, 1,7 mg. Wanita. Usia 10-18 tahun, 1,2 mg. Usia 19-49 tahun, 1,3 mg. Dan usia 50 tahun ke atas, 1,5 mg.
Berikut ini informasi mengenai makanan yang mengandung vitamin B6. Susu, di dalam satu cangkir bisa menyediakan vitamin B6, sekitar 0,26 mg. Atau dapat memenuhi 0,5% dari kebutuhan harian. Ikan salmon, di dalam 100 gram bisa menyediakan vitamin B6, sekitar 0,9 mg. Atau dapat memenuhi 56% dari kebutuhan harian. Telur, di dalam 2 butir bisa menyediakan vitamin B6, sekitar 0,13 mg. Atau dapat menyediakan 10% dari kebutuhan harian. Hati sapi, di dalam 3 ons bisa menyediakan vitamin B6, sekitar 0,9 mg. Atau dapat memenuhi 45% dari kebutuhan harian. Daging sapi, di dalam 100 gram bisa menyediakan vitamin B6, sekitar 0,5 mg. Atau dapat memenuhi 28% dari kebutuhan harian. Dada ayam, di dalam 100 gram bisa menyediakan vitamin B6, sekitar 0,9 mg. Atau dapat memenuhi 54% dari kebutuhan harian. Ubi jalar, di dalam 100 gram bisa menyediakan vitamin B6, sekitar 0,2 mg. Atau dapat memenuhi 14% dari kebutuhan harian. Tahu, di dalam setengah cangkir bisa menyediakan vitamin B6, sekitar 0,1 mg. Atau dapat memenuhi 5% dari kebutuhan harian. Pisang, di dalam 100 gram bisa menyediakan vitamin B6, sekitar 0,4 mg. Atau dapat memenuhi 22% dari kebutuhan harian. Terakhir, alpukat, di dalam 100 gram bisa menyediakan vitamin B6, sekitar 0,3 mg. Atau dapat memenuhi 15% dari kebutuhan harian. Jadi, jika boleh menyarankan, apabila dalam keadaan tidak tenang, gelisah ataupun stres, ada baiknya kita mencoba memilih makanan yang banyak mengandung vitamin B6, agar kita dapat kembali fokus untuk menghadapi aktivitas yang mungkin penuh dengan banyak tekanan. Demikianlah akhir dari artikel ini, yang bercerita tentang peran dari vitamin B6 di dalam tubuh manusia. Semoga bermanfaat dan terima kasih.